Sesi yang kedua ini terkait prosedur bagaimana Bapak Ibu sebagai pengurus lingkungan mengantar umat mengurus sakramen-sakramen di paroki. Nah, materi kedua ini kan dibawakan kembali Romo dan juga diawali oleh Bu Leni ya sebagai sekretaris di sekretariat paroki. Sedikit tambahan dari saya atau awal pengantar. Bu Leni ini sekretaris paroki ya. Saya sekretaris DPP. Jadi kalau urusan sakramen-sakramen itu urusannya ke Bu Leni. Tapi kalau usuran pastoral, kegiatan program kerja, DPP, urusan saya. Bu Leni juga mewakili paroki ke luar. Ke keuskupan itu termasuk luar. Ke BM, ke RP itu termasuk luar. Itu urusan Bu Leni. Instansi pemerintah dengan bank-bank kalau izin parkir, Bu Leni urusannya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada urusan-urusan keluar, itu Bu Leni. Kalau saya, sekretaris DPP sama Mbak Jovanka itu terkait pengumuman ke umat ya. Pemberitahuan ke umat, pengumuman itu dari saya. Surat-surat kepada umat itu APP, AP dan seterusnya dari saya gitu. Jadi saya ke dalam, Bu Leni keluar. Begitu kira-kira ya. Termasuk juga nanti karena kenapa ke sakramen? Karena nanti urusannya bisa keluar juga gitu ya. Monggo Bu Leni saya beri kesempatan. Silakan. Terima kasih Mas Bayu. Selamat pagi kembali pada Bapak Ibu sekalian. Ada istilah berkata, tak kenal maka tak sayang. Kita saling, walaupun kita sering bertemu, kita saling bersalaman kiri kanan depan belakang. Ayo sekarang. Karena kita akan berkumpul sampai dengan sore hari. Jadi nggak usah terlalu serius. Baik, Bapak Ibu sekalian, nggak usah serius-serius karena tadi saya lihat wajahnya sangat tegang, wajahnya tegang. Bagian saya seperti tadi Mas Bayu katakan adalah bagaimana kita mengurus sakramen-sakramen, bagaimana acuannya di sekretariat supaya ada keseragaman. Karena di sini ketua lingkungan itu sangat berperan. Sangat penting ketua lingkungan. Karena segala sesuatu surat menyurat, apapun harus ada surat keterangan dari lingkungan. Kita tidak akan menerima kalau umat datang begitu saja tanpa ada surat dari ketua lingkungan dan tanda tangan dari lingkungan. Baik, kita akan menuju kepada permohonan sakramen. Sakramen apa aja? Misalnya baptis bayi, mungkin Bapak Ibu sekalian udah pernah tahu, tapi alangkah baiknya untuk keseragaman akan saya jelaskan kembali. Nanti akan kami pilih satu-satu baptis bayi, kemudian baptis dewasa, ada bayi, ada dewasa. Ekaristi di lingkungan atau wilayah, ekaristi itu misa di lingkungan atau wilayah, sakramen penguatan, perkawinan, perminyakan, intensi peminjaman ruangan, ini semua juga berhubungan dengan lingkungan. Nanti layanan MS itu ada bagiannya sendiri akan dibawakan oleh Mas Anton. Di sekretariat itu ada 3 orang. 3 orang itu pembagian pekerjaannya. Tadi seperti Mas Bayu telah katakan, saya bagian pendaftaran permohonan sakramen, pengajuan intensi dan surat menyurat. Ada juga Bapak Hairul atau yang disebutnya Mas Ae. Mas Ae itu pencetakan surat sakramen, misalnya surat baptis. Setelah dibaptis, Mas Ae yang mengetiknya. Kemudian perkawinan catatan sipil, Mas Ae pun bisa mengurus dan juga intensi. Ada satu lagi Mbak Sinta itu hanya urusan dengan kartu keluarga Katolik, MSI. Baik, kita lanjutkan aja ya. Untuk pengajuan permohonan sakramen harus diketahui oleh ketua lingkungan. Itu mengisi dan membawa surat pengantar.
Tadi dibagikan surat pengantar lingkungan, ini hanya untuk ketua lingkungan. Tadi yang belum mendapat silakan mengambil nanti di sekretariat di belakang. Surat keterangan lingkungan, jadi bukan peserta. Semua lingkungan dapat satu. Nanti kalau habis bisa minta kembali ke sekretariat paroki. Ya, ini sangat penting ya. Ini benar-benar belangko atau lembaran yang sangat-sangat sah, formal, seragam, seluruh lingkungan pakai ini. Dan ini bisa dipakai untuk kepentingan apapun, Dan itu dituliskan ada untuk kepentingan baptis, krisma, pernikahan, dan lain-lain. Itu bisa tambahkan misalnya untuk minta pelayanan misa lingkungan, lalu untuk misalnya kita ada undangan-undangan yang sifatnya untuk dihadiri oleh kami, boleh pakai pengantar ini dari lingkungan itu. Dan jangan lupa nomor ya Bu ya, nomor itu supaya ketahuan nomor suratnya. Monggo. Itu ada 2 rangkap. Biasanya dari lingkungan itu tiga rangkap. Biasanya itu semua diserahkan ke paroki, enggak. Yang aslinya aja, yang putihnya ke paroki, yang 2 lembar lagi untuk filing di lingkungan dan wilayah. Saya lihat ada Romo Alphonse, saya mengundang Romo Alphonse untuk mendampingi saya juga. Kita beri tepuk tangan Mari untuk Romo Alphonse. ke depan. Jadi saya lebih tenang didampingi oleh 2 Romo. Nanti kalau ada pertanyaan yang sulit biar Romo yang menjawab. Jam kerja sekretariat 7 hari kerja termasuk hari Minggu kami pun buka mulai dari jam selamat datang Romo. Bukan dari jam 8 sampai dengan jam 2. Ada liburnya, kami juga ada liburnya, tapi liburnya di tengah-tengah minggu. Kalau saya liburnya hari Kamis, kami bergantian. Pokoknya kantornya itu selalu ada orang, jadi nggak dibiarkan kosong. Kalau hari Rabu Mas Ae, kalau hari Selasa Mbak Sinta. Hari Minggu kita tutup pada saat misa aja. Setelah misa selesai kita buka kembali. Jadi kalau ada perlu apa-apa hari Minggu pun bisa menghubungi. Kemudian kita akan masuk ke bagian sakramen baptis. Di sini ada 2, baptis bayi. Baptis bayi itu syaratnya apa? Ya Romo. Oh ya Romo. Ya, tadi terima kasih Bu Leni sudah mengingatkan kita jam kerjanya seperti itu. Pulang jam berapa Bu? Jam 2. Jam 2 ya. Pokoknya setelah itu bisa jadi ada yang kontak ke telepon sekretariat. Nggak ada yang angkat. Maka kontak ke saya. Atau kalau kebetulan yang punya Ibu Leni bisa ke Bu Leni akan disampaikan apa perlunya. Jadi nggak ada istilah kok nggak ada yang ngangkat. Sehingga kita terkecewakan padahal ada yang perminyakan sangat kritis dan lain-lain. Jadi ketika jam kerja masih bisa kontak kantor, tapi di luar itu jangan kehilangan akal, kita tetap bisa mengontak tadi Rong Paroki atau yang punya kontaknya Bu Leni bisa ke Bu Leni. Begitu. Atau telepon ke katedral langsung. Karena setelah kantor kita tutup, teleponnya langsung masuk ke security. Security pun bisa. Kalau sudah punya telepon katedral belum? Catat aja 0251. Romo jawabnya belum lebih 832 1188. Jadi kalau selama jam kerja kami yang angkat, nanti setelah kantor kosong nanti itu langsung ke security. Romo ulang 0251 832 11 1188. Oke. Oke, sekarang aja. Akan ada tambahan sedikit dari Romo Alphonse, silakan.
Ya, baiklah Bapak Ibu, Shalom semuanya. Ya, sebelum masuk ke sakramen-sakramen, tentu ini kalau kita berbicara tentang sakramen, pasti akan berbicara tentang apa yang terjadi di dalamnya dan hukum gereja akan berbicara di situ. Tetapi di setiap paroki itu, ya, ataupun di setiap keuskupan punya namanya kebijakan pastoral. Dan kebijakan pastoral itu tentu tidak akan menyalahi aturan. Dan itu sudah dibicarakan bersama di dalam setiap paroki ataupun di dalam setiap keuskupan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ya menemukan apa yang terjadi ya yang sekiranya ada tambahan sedikit, itulah kebijakan pastoral. Yang sekiranya kebijakan pastoral ini akan memenuhi kebutuhan yang ada di teritori setempat. Ya, jadi terkadang hukum gereja itu tidak sampai ke bawah, makanya butuh kebijakan pastoral. Ya, kalau misalnya hukum gereja disamaratakan semuanya, pasti semuanya akan ya bisa dikatakan sangat sulit. Makanya butuh yang namanya kebijakan pastoral supaya ajaran-ajaran gereja Katolik itu bisa sampai ke akar rumput itu sendiri. Nanti akan melihat bagaimana kebijakan pastoral itu berbicara, dan kebijakan pastoral ini sudah kami bicarakan ya bersama dengan Romo Haruno sebagai pastor kepala paroki dan beberapa dewan yang sudah kami bicarakan tempo hari. Mungkin itu saja tambahannya supaya untuk melihat kok seperti ini, itu adalah kebijakan pastoral seperti itu. Jadi semoga bisa dipahami, nanti kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih. Terima kasih Romo Alphonse. Jadi kembali ke baptis bayi, yang disebut baptis bayi itu usia 1 sampai 7 tahun. Satu hari, bukan 1 tahun, 1 hari sampai 7 tahun. Syaratnya orang tuanya harus mengikuti bimbingan baptis bayi. Wali baptisnya adalah wali baptis yang sudah mengikuti inisiasi lengkap, yaitu sudah terima krisma. Wali baptis dimohon jangan orang tuanya sendiri atau kakek nenek, itu kebijakan parok kita. Mengisi formulir. Syarat-syarat apa lagi? Mengisi formulir baptis bayi, surat keterangan dari lingkungan. Nah, ini yang diperlukan. Salah satunya 1 lembar fotokopi kartu keluarga Katolik. 1 lembar fotokopi perkawinan gereja, surat nikah gereja. Kalau sipil nggak perlu nikah gereja. 1 lembar fotokopi surat pernyataan menjadi wali baptis. Nanti kita ada formnya, Mas. Berikutnya nanti ada formnya, cara mengisinya seperti apa. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tapi kita ulang kembali. Baptis dewasa, tadi baptis bayi, sekarang kita menginjak. Oke, ini formnya seperti ini. Formulir pendaftaran. Iya, formulirnya. Nah, formulirnya seperti ini. Formulir pendaftaran bimbingan orang tua baptis bayi. Nama ayahnya siapa? Agamanya apa? Nama ibu siapa? Agamanya apa? Tempat tanggal perkawinan gereja dan sipil, nama baptis bayi anak, kemudian nama bayi anak keberapa, tempat tanggal lahirnya di mana, tempat tanggal lahir bayinya itu, alamat lengkap, kemudian lingkungan mana, wilayah mana, nama wali baptis, mengikuti bimbingan bulan apa, kemudian memang juga segala sesuatu itu ada sumbangan sukarela untuk biasanya untuk konsumsi. Seperti itu enggak kita tentukan. Ya, di sini tadi coba kembali Mas. Judul awal. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi sudah kita lihat di sakramen baptis pertama. Ya, di sini kita bisa melihat. Ya, saya akan kasihkan contoh, ada kebijakan pastoral di situ. Dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 874, di situ dibicarakan adanya wali baptis, itu diatur di dalam Kitab Hukum Kanonik, artinya hukum gereja.
ditunjuk oleh orang yang akan dibaptis, orang tua atau pendeta atau imam, seperti itu. Beragama Katolik, telah dikukuhkan dan menerima sakramen Ekaristi, tidak terikat hukuman kanonik. Lalu yang terakhir, bukan ayah atau ibu dari orang yang akan dibaptis. Lalu di dalam pembicaraan kami, akhirnya kami menuliskan juga bukan kakek nenek juga. Ya, itu adalah kebijakan pastoral yang sudah kami bentuk. Jadi ada maksud di dalamnya supaya perkembangan iman anak ini mampu terkontrol dengan baik. Seperti itu. Mungkin kalau Romo Haruno mau menambahkan. Kalau yang ini cukup, tapi hanya di formulir tadi saya mau komentari. Nah ini kok formulir. Bu Leni mengatakan, sebutkan nama ayah. Nama ayah kadang nggak ada. Kalau nama ibu pasti ada. Ya, betul. Akhirnya, nama bapaknya bayi ini siapa? Nggak tahu, Romo malah kabur. Itu akan kejadian di lingkungan, Anda tetap harus bisa melayani. Harus. Karena ada anak itu sampai sekarang SMP pun dia memang nggak disebutkan nama ayah. Mungkin ayahnya terlalu banyak. Atau sama sekali nggak punya ayah karena dari Roh Kudus. Tapi nama ibu pasti ada karena dia lahir dari rahim ibu itu. Nah ini hanya catatan kecil, bisa jadi kejadian seperti itu. Terus nggak usah bingung, kita obrolkan ke paroki dulu, ada saya, ada Romo Alphonse, nanti akan kita bantu, kebetulan kok ini ada bayi tak berayah. Ada. Bahkan ya rombongan, kakak, adik lagi itu punya anak nggak punya bapak semua. Ada. Nah itu perlu dibantu. Itulah tugas mulia ketua lingkungan. Jangan dibiarkan mereka dalam keadaan ngambang. Kita carikan solusi bahkan sampai level pastoral tadi ya Romo. Itu catatan kecil saja. Baik, terima kasih Romo Harun dan Romo Alphonse. Tadi baptis bayi, sekarang baptis dewasa. Baptis dewasa itu biasanya syaratnya tuh 1 tahun. Setelah belajar, 1 tahun baru dibaptis. Tahap pertama, ada penerimaan tahap pertama setelah 4 bulan pelajaran. Karena biasanya orang kalau misalnya 2 bulan udah mundur, itu tidak kita terima. Jadi tahap pertama penerimaan itu 4 bulan. Dengan mengisi nanti pengajarnya ada buku katekumen, diterima dengan sebagai katekumen. Setelah 4 bulan, kemudian penerimaan tahap kedua. Tahap kedua itu setelah 8 bulan mengikuti pelajaran. Serius apa enggak ini? Masih terus tetap enggak mengikuti pelajarannya. Ditandai dengan minyak katekumen. Nanti untuk jelasnya Romo Alphonse akan memberikan penjelasan. Kemudian setelah 8 bulan, penerimaan tahap ketiga, nah itu baru dibaptis 1 tahun itu. Setelah dibaptis, yang berusia 18 tahun ke atas, kan ada itu, langsung menerima sakramen penguatan. Karena memang kebijakan sekarang itu, yang setelah dibaptis, itu akan menerima sakramen penguatan. Otomatis nanti yang akan membaptis atau itunya, pasti Bapak Uskup. Atau nanti Bapak Uskup mendelegasikan ke Fikjen. Atau Fikjen bisa juga mendelegasikan ke pastor paroki. Setelah pembelajaran 1 tahun, nanti ada pembelajaran berikutnya disebut misagogi. Itu baptis dewasa. Sampai sini Robo mau jelaskan. Baik, tambahan untuk baptis dewasa memang sudah terjadi dari dulu. Ya, baptis dewasa itu terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama prakatekumenat, yang kedua katekumen, lalu yang ketiga calon baptis, lalu baptis. Seperti itu. Kalau kita lihat, untuk masuk ke dalam katekumen itu diberikan minyak katekumen atau biasa disebut dengan oilum catechumeniorum, seperti itu. Lalu setelah itu calon baptis dan dia dibaptis itu akan mendapatkan minyak yang berbeda, yaitu minyak yang biasa digunakan yaitu minyak krisma. Ya, minyak krisma yang biasa untuk baptisan itu sendiri. Karena minyak krisma itu fungsinya banyak.
ya Sacrum Christum. Di situ untuk biasanya pemberkatan gereja, lalu calon baptis itu juga, lalu untuk penguatan di dalam sakramen penguatan. Nah, kalau kita lihat beberapa hal yang kita lihat di sini, ada satu hal yang penting juga, ya. Makanya ini kalau ada tim katekis, ini ada namanya tahap mistagogi. Ya, biasanya itu 1 tahun. Jadi calon-calon baptisan itu, baptisan baru itu akan diajarkan lebih dalam lagi di situ, terutama lebih ke arah hal yang praktek supaya ketika dibaptis itu tidak langsung hilang gitu aja. Karena banyak motivasi-motivasi orang dibaptis dewasa itu untuk apa? Terkadang memang panggilan, terkadang karena perkawinan, ya. Terkadang ya karena ya ketertarikan seperti itu ya. Jadi itu yang harus dipahami. Lalu selanjutnya di dalam baptisan darurat di situ bisa dilihat ya, memang kalau kita lihat namanya masuk gereja Katolik itu nggak mudah ya Bapak Ibu ya. Kalau di tempat lain itu pasti mudah ya. Kalau di dalam gereja Katolik ya silakan mau mengatakan jelimet atau segala macam seperti itu silakan aja. Tetapi ini gereja Katolik, terkadang butuh pengajaran di dalamnya, harus belajar karena gereja Katolik itu bukan kuantitas tetapi kualitas ya, iman yang berkualitas itu sendiri. Makanya ada beberapa waktu yang harus disejajarkan di situ ya, harus dilakukan. Lalu kalau mau cepat mudah ya, mau cepat yaitu terimalah baptisan darurat. Artinya orang itu sudah koma seperti itu ya, udah koma tapi sebelumnya pernah mengatakan bahwa saya ingin masuk ke dalam gereja Katolik seperti itu. Ya, kalau dalam situasi-situasi itu bisa dilakukan dalam situasi orang-orang sudah sakit, sudah tua, sudah lanjut usia, memang sudah tidak bisa mengikuti pengajaran, dan biasanya kami para pastor bisa melihat itu kebijakan itu. Ya, keputusan itu ada di pastor itu sendiri atau pastor paroki lebih tepatnya. Ya, karena tugas seorang pastor paroki itu ya penjaga iman di paroki itu. Lalu ya kalau kebijakan untuk hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Ya. Dan mungkin itu saja. Oh ya, tadi sempat dibicarakan khusus baptisan dewasa ini sebenarnya bukan baru terjadi. Bukan sekedar kebijakan, tetapi itu adalah hukum. Ya, di dalam hukum gereja itu diatur. Orang-orang yang menerimakan baptisan dewasa hendaklah dia langsung menerimakan sakramen penguatan. Ya, sakramen penguatan lalu menerimakan sakramen ekaristi. Itu ada alurnya. Ada alurnya yang memang sudah tertulis, jadi alur sesungguhnya baptisan, penguatan, ekaristi. Tetapi selama ini beberapa waktu ke belakang itu sering terjadi baptisan, ekaristi baru penguatan. Seperti itu. Tetapi itu tidak jadi masalah karena di dalam hukum itu ada namanya constitutudine, artinya kebiasaan yang sudah menjadi hukum. Ya, ketika constitutudine ini, kebiasaan ini sudah terbiasa selama 50 tahun lamanya, itu sudah menjadi hukum secara otomatis di situ. Jadi Bapak Ibu yang dulu baptisan dulu, ekaristi, lalu penguatan, nggak masalah, nggak usah dipermasalahkan. Karena itu sudah menjadi namanya di dalam hukum itu constitutudine, artinya kebiasaan yang sudah menjadi legal, seperti itu. Ya, jadi itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang sesungguhnya memang terjadi, orang-orang yang menerima baptisan dewasa harus menerima sakramen inisiasi secara lengkap, baptisan, penguatan, ekaristi. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Saya tambahkan begini, ini kan ada tahapan-tahapan, ada salah paham. Sebenarnya betul dia itu baru mengalami pada pertama gini aja, prakatukumen itu kan ada orang di lingkungan mendatangi kita para umat atau ketua lingkungan, saya mau jadi Katolik, ya udah suruh gabung dulu, gabung aja, gabung. Kalau tertarik lanjutin, kalau nggak tertarik
mundur, nggak dosa dan nggak didenda. Free. Tapi kalau lanjut nanti dia akan dimasukkan kepada perimbangan tahap kedua itu dan ditandai dengan minyak katomen. Nah, ini terjadi kesalahpahaman ketika saya tinggal di suatu paroki di luar Jawa sana. Dia setelah menerima minyak katomen itu terus dia nggak melanjutkan. Dikira itu sudah baptis. Maka ketika saya minta surat baptis untuk nikah, nggak ada sama sekali di paroki. Karena dia baru sampai pada menerima minyak katomen, belum ada lanjutan, belum sampai dikucurin air. Belum sampai dicatat di buku baptis nomor sekian, halaman sekian, nomor urut sekian, belum sampai. Maka ketika saya tanya, nggak ada Romo. Waduh, berarti ini kita tempuh dengan cara baru, dispensasi Romo. Supaya dia tidak terhambat. Karena sudah dia catering, terus ada ramah tamah, pesta. Kita bantu dengan hukum. Jadi dispensasi. Dianggap dia belum Katolik. Karena dia memang belum baptis. Harus sampai situ. Nah, tadi benar apa yang katakan Romo Alphonse. Memang itulah keketatan di Katolik. Maka tidaklah benar bahwa Katolik itu mengkristenkan orang. Jadi jangan takut bahwa kita itu kadang-kadang dimarahi oleh Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat. Ini ada kristenisasi. No. Kalau you tidak datang sendiri nggak akan dikristenkan. Jadi salah besar kalau ada istilah Katolik mengkristenkan. Ya, dari kesadaran sendiri. Lalu kita membimbing baik-baik. Apa yang katakan Romo Alphonse, harus tekun, mengikuti tahapan-tahapan yang ada. Lalu kalau nggak mau ikut tahapan yang ada, ya baptis darurat ya Romo ya tadi ya. Dia harus tergeletak, terbukti ya. Lalu nanti kalau habis baptis, kalau ada misalnya dia sehat, dia konsekuen, nggak ikut ramah tamah, nggak ikut minta kado, karena kamu darurat. Ya. Jadi harus konsekuen betul. Nah demikian yang saya tambahkan. Oh gini saya tambahkan. Sebenarnya baptis dewasa itu sudah cukup lama. Tadi kan disebut 1 tahun. Atau 40 kali tatap muka dengan sang guru. Tidak berarti tiap hari ketemunya terus itu dianggap, enggak. Tatap muka itu di kelas gitu loh. Di kelas. Kalau tiap hari ketemu di angkot, di pasar ketemu. Tatap muka di kelas. Dan tanda tangan kegiatan mata pelajaran apa yang diterimakan di situ. Lalu dibaptis. Ditambahkan masa mestagogi yang kata Romo Alphonse tadi. Masa mestagogi itu sebenarnya secara liturgis adalah setelah baptis malam Paskah itu sampai turunnya Roh Kudus. Nah, mari kita perhatikan baik-baik. Seluruh bacaan dari Paskah ke datang Roh Kudus itu intisari ajaran Katolik semua. Dan intisari ajaran Katolik semua itu bacaan harian, Injil harian itu sebenarnya pesan untuk baptisan-baptisan baru. Jadi kalau dia betul menjalankan masa katekumenetnya itu, mulai dari baptis malam Paskah itu ke Pentakosta dia mendapatkan intisari ajaran-ajaran pokok Katolik. Baru nanti diberikan surat baptisnya. Begitu. Demikian tambahan. Tambahan sedikit untuk tadi Romo Haruno menjelaskan baptisan darurat. Jadi baptisan darurat ini adalah baptisan yang pertama-tama harus dipahami, yang ingin menerimakan baptisan darurat itu bukan keluarga. Ya, terkadang ada beberapa ketua lingkungan ataupun pengurus-pengurus di lingkungan itu, Romo ini mau baptisan Romo karena udah tua, udah nggak kuat lagi, udah napasnya udah seperti ini kayak gitu. Apakah dia pernah menyatakan bahwa dia ingin masuk Katolik atau tidak? Itu harus dipahami, harus dilihat benar-benar, dan itu sudah ada saksinya, ya, setidaknya 2 orang saksi di situ. Ya, kalau misalnya dia tidak pernah, bahkan dia menolak, jangan pernah sekali-kali memintakan baptisan itu. Ya. Karena baptisan itu diterimakan atas prakarsa dari diri sendiri. Yang dengan Tuhan tentunya ya. Tetapi kita meskipun anak-anaknya Katolik, tetapi dia selama hidupnya masih tidak ingin bergabung dengan Katolik. Romo ini anak saya udah, orang tua saya sudah benar-benar lemah, udah gak kuat lagi. Apakah dia pernah mengatakan saya ingin bergabung di dalam gereja Katolik?
Tidak pernah Romo, ya sudah, jangan diberikan baptisan. Ya, terkadang itu yang menjadi problema di lingkungan-lingkungan. Lalu selanjutnya, ketika orang itu pernah mengatakan, Romo ini pernah mengatakan dan sudah ada saksinya, baru Romo itu akan berangkat. Ya, Romo itu akan berangkat menuju tempat itu sendiri. Kalau misalnya tempat itu sangat susah dijangkau, sangat sulit untuk dilakukan, misalnya masa pandemi seperti dulu itu segala macam, kita tidak bisa terbatas semua, atas delegasi dari pastor paroki, ya, bisa melakukan baptisan darurat itu untuk keluarganya. Jadi sekali lagi, tanpa delegasi dari pastor paroki tidak boleh ngasal ngebaptis. Ya. Saya membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra, padahal Romo ini karena udah darurat sekali Romo segala macam kayak gitu. No, semuanya ada aturannya. Ya, semuanya ada aturannya, harus ada delegasi. Lalu kalau misalnya pastor paroki atau pastor yang bertugas datang ke tempat itu, dalam perjalanan orang itu meninggal, ya, orang itu otomatis mendapatkan baptisan. Namanya baptisan rindu. Ya, karena di dalam gereja Katolik yang pertama ada 2 jenis baptisan. Yang pertama baptisan biasa, baptisan luar biasa. Baptisan biasa seperti kita yang dikucurkan air atau ditenggelamkan. Gereja Katolik mengajarkan baptisan dikucurkan air dan ditenggelamkan. Kalau ditenggelamkan tidak mungkin biasanya ya, karena paroki tidak menyediakan kolam renang kayak gitu. Kalau ada kolam renang enak banget ya. Saya bisa berenang tiap hari gitu ya. Nah, lalu biasanya kita dikucurkan saja. Lalu yang kedua baptisan luar biasa. Baptisan luar biasa itu ada 2. Yang pertama baptisan rindu dan baptisan darah. Baptisan rindu yang tadi, ketika orang itu sudah menyatakan niatnya untuk menjadi seorang Katolik, lalu imam itu datang ke situ tidak sempat dan akhirnya dia meninggal, dan saat itu juga orang itu dikatakan Katolik. Ya, dengan baptisan rindu itu bisa dicatatkan di dalam gereja seperti itu. Lalu baptisan darah itu adalah baptisan yang diterimakan untuk para martir biasanya, yang iman mereka belum Katolik saat itu, tetapi mereka membela iman akan Kristus. Seperti itu. Ya. Baik, itu saja dari baptisan darurat. Terima kasih Romo. Walaupun baptisan darurat, tapi ketua lingkungan tetap harus melaporkan ke sekretariat. Karena walaupun misalnya yang baptis darurat langsung meninggal, kita tetap harus mencatat berapa jumlah orang Katolik yang dibaptis. Karena itu laporan untuk statistik ke keuskupan dan ke Roma. Jadi tetap harus lapor, nanti kita buatkan dan harus ada wali baptisnya siapa ya Romo ya. Romo Harun? Ya, penting sekali ya, laporan itu harus ada. Dan sekarang juga sangat mudah di backup, dan ini saran saya yang sangat bisa ditempuh. Kita semua punya HP, buatlah difoto. Kadang-kadang ada susah untuk melacak, foto itu sangat membantu. Oh, waktu itu yang datang ini bisa konfirmasi pada beliau. Dan saya katakan, peristiwa sakramen adalah peristiwa umat. Tolong libatkan sebanyak mungkin orang. Sebanyak mungkin itu orang itu bisa ya 3, 5, 10. Jangan minimalis hanya saya sebagai pastor, pasien dan itu. Kalau bisa hadirkan, di mana? Termasuk di rumah sakit pun. Ya, ini peristiwa sakramen di rumah juga. Jadi jangan minimalis tadi itu, supaya peristiwa hukum ini benar-benar berbobot dan kita sendiri bangga. Lalu begini, peraturan-peraturan yang jelimet begini nih. Sering yang jeli dan bagus umat, saya acungin jempol. Itu kok melanggar itu, bagus. Berarti umat menyadarkan romonya. Atau di sisi lain, romonya menutup begitu, memang sudah ada peraturan seperti ini. Kesepakatan kita bersama. Jadi kalau tidak meliti tabahan-tabahan ini, jangan takut mengingatkan, Romo, kok ini masih ada yang kurang untuk dipenuhi. Tolong diingatkan itu. Terima kasih Romo. Tadi baptis dewasa, sekarang baptis yang masih kembali ke baptis anak. Baptis anak itu umur 7 sampai dengan 17 tahun. Ketentuannya mengacu pada kebaptisan dewasa. Penyelenggarannya biasanya sekolah. Kalau anak usia sekolah yang menyelenggarakan. Pendidikan agama Katolik
ada yang sekolahnya di non sekolah Katolik, itu biasanya ada setiap hari Jumat di Budi Mulia, dapat menghubungi ke Bruder SD. Kalau anak itu tidak langsung menerima sakramen penguatan seperti yang tadi Romo Alphonse terangkan, karena ada batas umurnya. Kemudian di atas usia 4 atau 9 tahun dapat langsung menerima sakramen Ekaristi. Biasanya kan kalau anak sebelum umur kelas 4 itu tidak menerima hosti. Nah, biasanya di sekolah nanti ada komuni pertama, disebut komuni pertama, dikumpulkan dengan sekolah-sekolah berapa, biasanya sekolah Budi Mulia, sekolah Regina Pacis, dan Bogoraya itu menjadi satu, dan sekolah non-Katolik yang negeri itu. Ini mengenai baptis sudah cukup jelas ya. Saya tambahkan. Ya. Ya, meskipun tadi ada peluang baptis anak, jangan membiarkan anak kita terlambat bilang nanti aja kalau dia sudah bisa baca tulis nyanyi. Jangan. Karena ini berisiko. Risikonya adalah ketika anak untuk terlibat ikut pelajaran nggak mau. Nggak mau. Maka mari kita konsekuen para suami istri. Anda waktu ikut KPP dan kanonik di hadapan Romo ditanya, apakah engkau tahu dan menghendaki pada perkawinanmu itu akan diberikan anak dan anak harus didik baik-baik. Biasanya kalau saya tanya begitu, calon pengantin semangat, siap Romo, simpan nyemprot muka saya. Kalau bahasa ini nanti Romo pertegas. Takut nggak diberkati. Tapi tidak semua calon nikah ditanya itu langsung jawab. Malah ada yang nangis. Loh ngapain mbak nangis? Jujur Mo, dari kecil saya itu nggak pernah dididik papa mama. Saya itu ikut nenek terus. Lalu swear, saya jadi Romo, saya jadi orang tua Romo, saya akan baptiskan anak saya dari kecil. Nah itu waktu kanonik ditanya gitu. Nah setelah kanonik ditanya itu nanti di depan altar ditanya sekali lagi. Bapak Ibu, sanggupkah Anda ya mendidik anak secara Katolik di depan altar dan what? Ya saya sanggup. Lalu ditanya sekali lagi sebelum baptis bayi. Bapak Ibu, sadarkah akan tugas ini? Ya kami sadar. Nah, terus siapakah nama anak ini? Bolehkah anak ini dibaptis dalam nama Tuhan? Ya, silakan Romo. Siapakah nama ini? Ya. Namanya siapa? Namanya Thomas Poniran. Adik Poniran aku baptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu ada jawaban apa? Jawabannya apa? Orang tua jawab amin. Kalau lu dimaja berarti lu nggak beriman, nggak setuju. Jawab amin. Bahkan kadang-kadang bayi itu bilang, ma jawab, amin. Amin ma. Tuh lu diingatin bayi lu. Jadi maksud saya ingatkan apa yang dikatakan Bu Leni, memang ada peluang baptis anak. Tapi Anda coba-coba memperlambat dan menunda baptis anak, anakmu gak ikut pelajaran agama, gak mau. Nah ini tanggung jawabmu, kau langgar. Maka sedini mungkin baptiskanlah anakmu. Amin. Yang sudah tidak punya anak, ngingetin anak tetangga. Ya. Terima kasih Romo. Ya Romo Alphonse. Ya, tadi benar sekali yang dikatakan oleh Romo Haruno. Untuk baptisan bayi terkadang berpikir kapan bayi saya bisa dibaptis. Itu diatur di dalam hukum kanonik. Ya, kitab hukum kanonik Kanon 867 paragraf 1, hendaknya bayi dibaptis segera mungkin. Minggu-minggu pertama. Karena ini berkaitan tentang jiwa. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari ini bisa dipikirkan atau bisa disesuaikan dengan situasi setempat. Terkadang ada orang yang mengatakan kapan dibaptis itu nggak boleh keluar sebelum 40 hari ya terserah. Yang jelas hukum gereja sudah mengajarkan itu segera mungkin dalam minggu-minggu pertama itu. 867 paragraf 1 di situ dijelaskan, sangat dijelaskan. Lalu tadi yang harus diketahui juga terutama untuk baptisan ini, di situ setiap sakramen itu melekat adanya forma dan kanonika, forma dan materi. Ya. Setiap sakramen itu ada forma dan materinya.
terutama di dalam sakramen baptis. Jadi para ketua lingkungan atau pengurus lingkungan itu bisa melihat kalau misalnya ada orang baru, orang itu ya berasal dari gereja yang lain, ya, non Katolik, dan ternyata di dalam surat baptisan itu tidak terdapat forma yang tepat. Forma itu artinya kata-kata yang diucapkan. Forma itu, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, aku membaptis engkau dalam nama Bapa sambil dikucurkan air. Ya, sambil dikucurkan air. Kalau biasanya ketika baptisan itu sudah dilakukan di gereja yang lain, itu di surat baptisnya tertulis, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Ruhul Kudus. Nah, itu sama aja lah kayak gitu ya. Enggak beda jauh. Anak dan Putra dan Roh Kudus seperti itu. Nah, itu bisa dilihat. Terkadang ada juga denominasi yang tidak menggunakan forma itu. Ya, denominasi artinya kelompok Kristen yang lain, non-Katolik. Ada yang tidak menggunakan forma itu, dan ketika forma itu tidak dilakukan, tidak sesuai, artinya dia belum dibaptis dan dia harus mendapatkan baptisan baru. Seperti itu. Dan baptisan itu tidak sah di dalam hukum gereja Katolik. Nah, itu Bapak Ibu harus lihat. Jadi jeli sebagai seorang pengurus lingkungan ketika memberikan rekomendasi kepada paroki seperti itu kalau orang ini pernah seperti ini, ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Romo Alphonse. Mengenai baptis bayi sudah cukup jelas. Sekarang kita menginjak, nah ini yang sering diperdebatkan. Sakramen Ekaristi tentang permintaan misa. Terutama misa requiem. Misa pemberkatan jenazah. Dilayani hanya 1 kali misa requiem itu. Selama Romo di paroki tersedia, jika tidak, sekretariat akan mencari Romo. Misalnya Romo yang akan memberikan misa requiemnya itu. Bisa di hari apa aja juga, beda dengan peringatan arwah ya. Kalau misa requiem itu di mana jenazahnya masih ada. Bisa di hari apa aja kecuali Jumat Agung dan Sabtu Suci, itu tidak ada misa. Di luar misa requiem, bisa dilayani oleh pastor paroki, tapi dengan mohon izin, ada formnya itu ke pastor paroki. Itu untuk pastor luar. Misalnya Romo dari Sukasari mau memberi misa, itu harus minta izin ke pastor paroki, ada formnya yang harus diisi. Formnya nanti kita tayangkan formnya itu. Kemudian itu misa requiem, beda dengan sekali lagi dengan misa peringatan arwah. Kalau misa peringatan arwah, kalau sudah misa requiem, 7 hari sebaiknya intensi di gereja saja. Baru dilayani nanti setelah 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000 hari, atau mau 3 bulan atau apa, bisa dilayani. Itu diizinkan di lingkungan atau wilayah. Romo mau menambahkan misa requiem? Ya, baiklah Bapak Ibu. Ini kita berbicara tentang misa requiem. Sebelum kami berbicara terutama untuk kebijakan pastoral ini, selama ini kami mengikuti kebijakan pastoral yang lama. Ya, kebijakan pastoral yang lama, namun ketika kami melihat di lapangan ada beberapa hal yang memang harus kita sikapi, terutama untuk perkembangan iman umat. Seperti itu. Nah, dan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, di sini kita bisa melihat ada kebijakan baru, terutama dalam misa requiem. Ini yang harus dipahami. Misa requiem itu misa yang disertai dengan pemberkatan jenazah, pemercikan ataupun pendupaan di dalamnya. Dan itu terjadi 1 kali. Jangan berulang kali. Ya. Romo, saya ada Romo ini. Oh ini, ya sudah silakan. Tapi ingat misa requiem itu 1 kali. Misa requiem itu 1 kali. Kalau misalnya ada misa berkali-kali seperti itu, anaknya Romo terus diberkati terus setiap hari pakai dupa, pakai wiruk, mungkin nanti masuk surga level 1 nanti kayak gitu ya. Ya, karena diberkati terus saat itu ya. Jadi sekali lagi untuk misa requiem ini aturan umum untuk itu cukup 1 kali. Sedangkan
Nah, ini yang terkadang ditanyakan di lingkungan-lingkungan ataupun di umat. Lalu bagaimana Romo untuk misa-misa yang lain, non-misa pemberkatan itu? Dalam keputusan kami bersama, dalam tim pastores di tempat ini, akhirnya kami mengatakan misa di luar misa requiem bisa dilayani oleh pastor luar. Ya. Tapi harus izin pastor paroki. Ya, tetap harus izin pastor paroki. Ya. Jadi silakan, jadi kalau misalnya punya kenalan pastor luar, tapi kalau misalnya pastor luar itu menyatakan kesanggupan, bisa diserahkan misa requiem kepada pastor luar. Artinya di paroki ya tidak melakukan misa lagi. Kami percayakan nanti akan ada koordinasi seperti itu. Ya. Jadi ini apa yang kami lihat di lapangan selama ini. Begitu Bapak Ibu. Ya, saya tambahkan ya. Mau pelit amat sih kok hanya satu kali. Masih lumayan di Bogor diizinkan ada Romo. Kebijakan Keuskupan Agung Semarang itu sudah lama urusan orang meninggal hanya oleh PLB. Sudah enggak melibatkan Romo, sudah lama sekali. Maka guruku dan juga rekan kerjaku, Ibu Purwanti Suroto Sindang Barang itu sedih sekali ketika mamanya meninggal di Wates, kok enggak ada acara Romo ya. Ya keputusan Agung Semarang sudah begitu. Tapi Keuskupan Bogor masuk katedral juga ini masih ada Romo yang melayani dan itu bicara keuskupan juga. Memang keuskupan selalu punya keunikan-keunikan. Agak melenceng tapi itulah yang unik. Contoh, Katedral Jakarta itu ada PLB perempuan. Karena keuskupan. Tapi kita, Bapak Uskup belum membuka suatu keputusan baru, ya apa yang ada ini. Kita tempuh seperti ini. Lalu, kalau tadi Romo Alfonso sudah nyinggung, di situ ada jenazahnya, boleh itu dilaksanakan hari Sabtu malam juga boleh ini ya. Sabtu, Minggu boleh. Jadi kalau ada umat nekat minta misa Sabtu sore atau hari Minggu, saya minta siapa yang jadi jenazah, saya mau. Tapi kalau nggak ada jenazahnya, hanya di gereja. Hanya di gereja ya, bukan misa khusus. Nah itu yang saya tambahkan. Ya, saya lupa tadi. Ini misa peringatan arwah 7 hari hanya diizinkan intensi misa. Jadi ini juga mengikuti kebijakan pastoral terdahulu, artinya ketika saat ya proses saat kematian, saat jenazahnya masih ada, itu tidak terjadi misa requiem, itu kan sering tuh seperti itu. Buru-buru minta ibadat aja karena akan diberangkatkan seperti itu ya. Akan segera dikuburkan, atau saat pandemi kemarin contohnya. Pandemi kemarin nggak mungkin ada misa requiem, ya. Kalau ada misa requiem itu yang lain nyusul kayak gitu ya. Ya. Jadi tidak ada misa requiem saat jenazah ada, saat 7 hari itu bisa dilakukan misa 7 hari itu. Itu kebijakan sendiri. Asalkan tidak ada misa requiem kayak kasus dari pandemi Covid kemarin. Karena dilakukan waktu itu, ya. Dan beberapa hal, atau contohnya saya pernah menolak orang untuk misa requiem. Karena apa? Karena di dalam gereja Katolik itu diatur, ya, orang-orang yang bisa mendapatkan pelayanan Katolik, artinya misa seperti itu dalam requiem itu ada 3 hal yang ditolak. Orang itu masuk dalam, ya, pertama murtad. Oh ya, murtad. Lalu skisma. Lalu bid'ah. Seperti itu. Ya. Orang itu terkena ya dosa kemurtatan, dosa skisma itu ketidaktaatan kepada ajaran Bapak Paus, seperti itu dalam ya kelekatan dengan Bapak Paus. Lalu bid'ah. Ini ajaran sesat. Nah, saya sempat itu, mungkin ada lingkungan di sini yang pernah saya bicarakan bersama, dan kebetulan orang
dan itu diceritakan oleh keluarganya sendiri dan akhirnya tidak misa requiem saat itu. Tetapi 7 harinya bisa dilakukan. Seperti itu. Ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Alphonse. Kemudian permintaan misa. Misa di lingkungan diizinkan hari biasa saja. Kemudian kalau ingin punya keluarga, misalnya keluarganya itu seorang pastor, ingin misa di rumahnya, itu pun tetap harus ada izin dari pastor paroki dan ada formulirnya yang harus diisi. Sejauh dia mengundang umat. Tidak dilayani pada hari Sabtu di atas jam 12. Jadi kalau mau misa hari Sabtu di bawah jam 12. Karena setelah jam 12 ke atas itu masuk ke hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Minggu bisa dilakukan tapi hanya ibadat. Jadi bukan misa, ibadat sabda saja. Hari Sabtu dan hari Minggu bisa, tapi hanya ibadat bukan misa. Misa paling akhir itu hari Sabtu di bawah jam 12. Terutama dilayani oleh pastor wilayahnya. Kalau pastor wilayahnya tidak ada, bisa mencari pastor yang lain, tapi sepengetahuan kami. Karena apa? Memberikan tahu ke sekretariat, karena nanti peralatan misanya yang menyiapkan siapa? Kalau nggak memberitahu ke kami, nanti peralatan misa, Romo misa tidak ada peralatan misanya seperti apa. Seperti itu. Romo mau nambahkan? Ya, pastor tamu dari luar itu harus ada izin dari Romo paroki. Itu semuanya sudah peraturan pokok. Pastor dari luar itu begini, dari Sukasari, Ciluar, Sentul, Semarang, Bandung, pokoknya itu luar. Harus ada izin. Memang tertib aturannya seperti itu. Termasuk saya juga harus patuh. Saya berapa kali menikahkan umat dari katedral sini juga, tapi pemberkatan di katedral Jakarta, saya diminta surat resmi, bahkan tidak hanya surat, selebrit bahwa saya ini sah mimpin misa, harus difotokopikan juga, semacam paspor atau tanda mas saya lampirkan. Kalau itu nggak ada, saya ditolak, nggak boleh mimpin misa di katedral Jakarta. Termasuk juga saya mimpin misa di tempat kakak saya di Sunter, tetap saya minta surat itu izin. Maka keluarga saya atau ketua lingkungannya ke Romo Paroki Sunter. Lalu saya dikirim lewat email, nih suratnya Romo. Nah saya baru nyaman. Kalau enggak, saya bisa diusir. Karena pernah terjadi dulu dimuat di majalah Hidup ya, serobot mikrofon. Ternyata ada Romo luar melayani di pasar Minggu itu terus. Maka akhirnya dipantau terus oleh Romo Paroki dan Vikjen. Nah dia baru ngomong pakai mikrofon di serobot. Itu ditulis di majalah Hidup. Nah ditambah lagi bukan hanya sah apa tidak secara hukum, saya ingatkan pada umat. Jabodetabek ini lahan subur untuk keluyurannya Romo yang gak jelas. Dari mana? Bisa dalam Pulau Jawa, luar Pulau Jawa. Romo itu sedang goyah atau kena aturan ekstradomus atau suspensi, nggak boleh pelayanan, dia tidak jujur. Lalu tetap mimpin terus. Itu tidak sah. Dan kalau umat tahu bahwa itu tidak sah, umat bingung. Kok kemarin yang mimpin misa itu si A itu siapa? Nah, kalau supaya tidak menyesal, ngobrollah dengan Romo Paroki setempat, nanti Romo Paroki akan beritahu, oh silahkan nggak apa-apa, dia baik-baik, dia sah. Tapi kalau belum ada kepastian, jangan melibatkan Romo dari luar. Demikian. Sudah jelas itu ada formnya seperti itu. Nanti bisa minta di sekretariat paroki. Kemudian yang tadi misa harus mengisi form dan tanda tangan pastor paroki beserta cap lingkungan. Untuk intensi hari Sabtu dan Minggu paling lambat diserahkan itu hari Sabtu jam 10. Karena kami harus mengetik dan diedarkan kemana-mana. Dikirim ke sekretariat paroki. Intensi harian, kalau misalnya misa harian, bisa langsung ke pastor parokinya sebelum misa ditujukan ke pastor paroki. Kalau misa harian. Kalau misa hari Sabtu dan Minggu, karena kita harus ketik jadi ke sekretariat paroki. Oke.
kita menginjak ke berikutnya, sakramen pengurapan orang sakit. Itu diizinkan oleh pastor siapa aja, nggak perlu pastor wilayah. Pastor misalnya dari mana aja juga boleh yang untuk itu. Tapi yang akan menerima sakramen pengurapannya harus beragama Katolik. Kadang-kadang ada dari lingkungan, orang sakit minta sakramen pengurapan tapi bukan Katolik. Itu yang menerima harus yang sudah dibaptis secara Katolik. Mengisi form, ada formnya juga. Karena itu nanti semua itu didata untuk data statistik. Permohonan diajukan keluarga sepengetahuan ketua lingkungan. Dapat dilayani oleh paroki terdekat. Misalnya kalau di Jakarta, di Rumah Sakit Jakarta, cari aja di sana. Atau pastor biasanya ada yang bertugas di rumah sakit. Kalau rumah sakit swasta atau Katolik. Harus seizin pihak rumah sakit. Kadang-kadang ada umat datang atau telepon minta sakramen pengurapan. Orangnya di ICU. Tapi harus tanya dulu ke pihak rumah sakit, boleh enggak romonya masuk. Karena kadang-kadang tidak diperbolehkan. Harus ada jam-jam tertentu. Jika mungkin sakramen penguatan ini dihadiri oleh umat di lingkungan. Seperti tadi yang Romo Kaharuno katakan, sebaik mungkin lingkungan ikut terlibat. Romo akan menambahkan? Saya menambahkan ya. Ini sudah diberitahukan. Jadi kalau kita membawa anggota keluarga ternyata dirawat di Jakarta, langsung hubungi aja paroki setempat. Mereka tahu. Ini bukan sesuatu yang baru. Pola main itu sudah diketahui paroki manapun bahwa rumah sakit terdekat itu kalau ada pasien Katolik minta, Romo langsung melayani. Saya punya pengalaman di Cinere. Cinere itu dikepung oleh 6 rumah sakit. Maka kami cepat banget kehabisan minyak ini. Laku keras di sana. Ya. Ada yang kritis, ada yang masih sehat, tapi dia mau melakukan operasi berisiko berat. Bahkan akan sesar. Orangnya deg-degan, nggak berani. Harus perminyakan. Nah, itu bisa dimintakan juga. Lalu jadi jangan hubungin ke sini. Apalagi sudah kritis. Nanti Romo baru keluar dari parkiran, orangnya sudah meninggal sana. Bisa dengan Romo setempat. Ya, itu. Benar apa yang katakan Bu Leni, ada 2 hal tadi yang diingatkan. Kasih tahu ke pihak rumah sakit. Ya, kasih tahu ke pihak rumah sakit. Kenapa? Saya meskipun tadi, apa ciri khas seorang pemimpin tadi apa? Seorang pelayan tadi cirinya apa? Sabar ya. Di situ saya tidak sabar, saya marah. Kenapa? Saya sudah sampai di rumah sakit, mau nggak boleh, waduh mau ngomong tadi. Tadi itu izin. Maaf ada rumah sakit tertentu yang tidak mengenali pelayan kita, gampang menolak. Alasannya lagi pergantian shift, dokter spesialis lagi datang dan ini. Tolong kasih tahukan supaya semuanya nyaman. Kan sakramen ibadah harus nyaman. Ya, kalau diberitahukan malah nanti aja Romo jam besuk ya bagus. Boleh Romo ini karena darurat diizinkan. Kami sudah diizinkan. Ini itu harus pasti. Nah ini lalu ditemani. Peristiwa sakramen adalah selalu ada teman. Apalagi orangnya itu masih sehat ya. Dia misalnya akan pasang ring. Kan masih bisa ngobrol. Ayo perminyakannya bareng-bareng. Karena ada orang nggak berani untuk pasang ring tanpa peneguhan sakramen ini. Ya kita temani. Apalagi yang kritis ya. Ini saya pengalaman. Ini yang sangat kritis ini. 2 yang saya ciriin. Kalau pasien itu dingin sekali, sebentar lagi mati. Kalau pasien itu panas sekali, ruangan juga ikut panas, sebentar lagi mati. Sama seperti mesin mobil kita. Kalau mobil kita itu nggak bisa mencapai panas normal, mesin nggak akan jalan. Tapi juga kalau mesin kita panas sekali, mobilmu akan meledak. Nah itu saya hanya pengalaman saja, 40 tahun pengalamannya.
Baik, Bapak Ibu, tambahan untuk sakramen pengurapan orang sakit. Ingat, sakramen pengurapan orang sakit ini yang menerima itu bukan mereka saja yang berada dalam kondisi kritis atau koma. Itu yang harus dipahami, ya. Karena masih ada orang yang harus kita diluruskan pemikirannya. Sakramen pengurapan orang sakit ini bisa diterimakan untuk orang-orang yang sakit fisik ataupun sakit mental. Lalu, sakramen pengurapan orang sakit ini bisa diterimakan untuk orang yang akan menjalani proses operasi atau perjalanan jauh, ya. Jadi kalau besok mau operasi, silakan. Ya, operasi kecil atau operasi besar ya silakan saja kayak gitu ya. Lalu perjalanan jauh ya silakan. Mau melakukan perjalanan jauh ya silakan aja. Kalau Jakarta gimana Romo? Ya pikirkan aja sendiri dah. Capek Romonya mikir gitu ya. Pakai minyak angin saja. Ya pakai minyak angin. Bener, pakai minyak angin aja. Ya. Lalu selanjutnya untuk orang yang maju dalam medan pertempuran. Ya, kalau ada Bapak Ibu dari angkatan ya bersenjata TNI Polri yang mau ya misalnya ke medan pertempuran itu silakan ya. Itu bisa menerimakan itu. Itu masih banyak lagi. Jadi sekali lagi jangan sampai sakramen pengurapan orang sakit ini hanya untuk orang-orang yang besoknya sudah mau dut kayak gitu ya. Makanya romo-romo kadang dilihat sebagai ketika datang ke tempat orang yang diurap itu dilihat sebagai romo pencabut nyawa. Nah, itu bahaya kayak gitu ya. Itu ya. Justru fungsi dari sakramen pengurapan ini untuk memberikan kekuatan rahmat Kristus yang menguatkan itu sendiri. Lalu selanjutnya di sini tadi dikatakan dapat dilayani oleh paroki terdekat, betul tadi Romo Haruno jelaskan, dalam keadaan darurat segera dilayani. Lingkungan atau pengurus harus bisa bedakan mana darurat, mana tidak darurat. Ya. Jadi kalau dalam keadaan darurat kami siap 1 kali 24 jam. Silakan ganggu kami. Karena untuk itulah kami ditabiskan. Seperti itu. Ya. Jadi silakan. Saya pernah pukul 2, pukul 1 itu pernah. Jadi silakan. Ya, silakan telepon kami. Tapi kalau nggak darurat masih bisa dikondisikan, ya jangan pukul-pukul itu gitu ya. Ya. Itu terlalu banget gitu ya. Ya. Jadi tolong dibedakan mana memang darurat, mana yang tidak darurat. Yang masih bisa bertahan sampai pagi seperti itu, ya bilang kayak gitu ya. Pasti kami akan layani segera mungkin. Ya. Jadi itu untuk sakramen pengurapan orang sakit. Jadi sakramen pengurapan orang sakit itu menggunakan minyak oilum infirmatorum. Kalau tadi yang Romo Haruno itu minyak angin saja kayak gitu Romo ya. Mungkin itu. Monggo silakan Romo. Ya, saya menambahkan benar ya. Kalau darurat kami siap melayani kapanpun. Dan saya kadang-kadang terlalu begitu tangkap itu. Pokoknya kalau ada orang minyak perminyakan selalu saya layani. Tapi sebenarnya itu ternyata kalau saya simpulkan, saya dalam keadaan bahaya. Jadi dini hari ada orang manggil, mau ada perminyakan, saya ikut. Dan sendiri. Coba kalau saya diculik. Betul 6 tahun itu banyak sekali perminyakan itu ternyata memang ada banyak dari Bogor, Depok, ke Fatmawati. Itu kan dekat kami. Fatmawati, Pantai Indah. Ya Bapak, PIM ya Pak. Pondok Indah, Pondok Indah, lalu banyak sekali rumah sakit. Tapi Tuhan melindungi saya, ternyata saya tidak diculik nih. Dini hari, padahal saya harus bijak, ngajak koster, ngajak satpam. Tapi saya sering berangkat sendiri. Memang karena kami cekatan, apa kata Romo Alfon adalah ya kami pasti siap untuk itu. Lalu diingatkan, ini yang bosen bukan saya, Bu Leni yang bosen. Terlalu rajin minta perminyakan. Jadi belum sampai pengendapan baru 2 hari minta lagi. Ada Romo lewat minta lagi. Saya bilang sudah habis minyaknya. Enggak ada saat pengendapan. Sama juga saya ingatkan pada umat jangan terlalu rajin ngaku dosa.
Ada orang yang malas ngaku dosa tapi hampir tiap hari minta ngaku dosa. Lah kapan kau berbenah diri, belum berbenah kok ngaku dosa lagi. Nah itu juga kasus perminyakan terlalu sering. Jadi hampir semua orang Romo ditimpa ya Romo. Kalau seorang Romo sampai 3 kali berarti dia sudah 9 kali. Ternyata minyaknya habis beneran gitu ya. Gitu ya. Baik, kita sebentar lagi bulan Februari ya. Bulan Februari itu ada hari untuk secara bersama adalah hari orang sakit sedunia. 11 Februari. 11 Februari. Lalu kadang ada pelayanan secara serempak di gereja. Lalu sekarang saya serukan dengar baik-baik, bisa sekarang silakan diatur oleh ketua wilayah. Ketua wilayah kumpulkan di satu tempat, kami akan hadir memberikan perminyakan itu. Siapa? Ya untuk yang memang memerlukan karena sudah rapuh, sakit, tapi yang hadir akan diberi juga. Jadi dapat jatah juga. Romo kalau ruang kami misal sempit, boleh diatur, pinjam tempat sini. Kalau kurang besar, boleh pakai lapangan sempur. Ya. Jadi atur saja. Yang atur adalah ketua wilayah, kapan meminta, kami akan melayani. Tapi tidak ada yang di gereja. Ya, begitu. Begitu ya, Bila ini. Baik, satu pengalaman yang pernah saya alami di beberapa lingkungan ini juga, beberapa lingkungan. Di dalam sakramen pengurapan orang sakit, dalam keraguan itu silakan diberikan. Maksudnya apa dalam keraguan? Karena yang namanya sakramen itu diberikan untuk orang yang hidup. Ya. Sakramen itu diberikan kepada manusia yang hidup. Ya, jadi ada 2 inti di situ, manusia dan orang yang hidup. Jadi sakramen itu hanya bisa diberikan kepada manusia dan orang yang masih hidup. Lalu kalau di dalam lingkungan atau pengalaman saya beberapa kali menemukan ini, ketika orang itu tidak diketahui secara medis apakah orang itu sudah meninggal atau belum, itu bisa segera panggilkan Romo. Seperti itu. Dan Romo bisa memberikan itu diatur di dalam hukum kanonik. Ya, jadi ketika dalam keraguan apakah orang itu belum ditentukan meninggal secara medis, itu bisa diberikan. Tapi kalau medis sudah mengatakan, doanya beda lagi, bukan sakramen pengurapan, tetapi doa di sekitar jenazah yang baru meninggal itu ada bukunya. Ya, jadi itu kerap terjadi. Jadi jangan mengatakan Romo sudah meninggal, itu sudah di ini belum, sudah medis belum Romo, panggil Romo seperti itu. Itu akan lebih baik untuk membantu perjalanan spiritual dari orang yang meninggal itu. Ya, tapi kalau medis sudah mengatakan, ya jangan, udah cukup. Nanti doanya beda lagi. Mungkin itu ya, Bapak Ibu. Terima kasih Romo Alphonse. Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu itu kan harus mengisi form. Itu biasanya itu terjadi kekeliruan. Memang sudah terjadi beberapa kali pengurapan orang sakit. Itu yang tanda tangan itu pastor yang memberi perminyakan, bukan umat atau ketua lingkungan. Keliru. Bukan pasiennya ya. Jadi yang tanda tangan itu namanya tuh harus lengkap. Misalnya nama baptisnya. Kemudian tempat tanggal lahir, kelaminnya apa, alamatnya di mana, perminyakannya di mana, di rumah atau di rumah sakit apa. Kemudian hari dan tanggal. Perminyakan oleh pastor siapa? Yang tanda tangan itu pasturnya. Jadi bukan umatnya atau apalagi pasiennya ya Romo ya. Demikian itu. Kita perlu semua ini terdata karena kita harus lapor itu buat statistik ke keuskupan. Semua sudah, sakramen baptis, sakramen pengurapan orang sakit, sekarang tinggal sakramen perkawinan. Di mana waktu kita pembekalan, Fikjen itu menyatakan lingkungan harus terlibat apabila ada umat di lingkungan yang ada pernikahan. Di mana ketua lingkungan itu harus terlibat. Di katedral ada kursus persiapan perkawinan. Itu setiap hari Sabtu dan hari Minggu kedua setiap bulan. Mengikuti ini paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan.
untuk mengurus surat-suratnya. Itu karena harus ada lisensi, dispensasi atau beberapa kali pengumuman, 3 kali pengumuman. Untuk KPP, kursus perkawinan itu sertifikatnya itu berlaku 1 tahun. Di sini diminta keterlibatan lingkungan. Misalnya apabila di lingkungan ada kur, pengantinnya, biasanya pengantin itu nggak mau pusing, apalagi orang tuanya, serahkan aja ke sekretariat biar kita yang cari, tapi enggak. Sekarang harus keterlibatan lingkungan. Apabila di lingkungan ada kur, tapi misalnya kur di lingkungan tidak sanggup, baru bisa mencari ke tempat lain. Kemudian surat keterangan, semua surat keterangan itu harus ada tanda tangan ketua lingkungan dan cap. Dan dalam upacaranya pun, lingkungan itu sebisa mungkin, walaupun sudah ada WO, tapi ikut terlibat. Mengenai perkawinan. Itu setelah kursus nanti ada istilahnya kanonik. Kanonik itu penyelidikan perkawinan, seperti itu. Kemudian pengumuman, biasanya gini, ada beberapa lingkungan yang suka komplain. Dia bilang gini, saya punya umat itu alamatnya nggak ada di saya, dan kita tidak pernah memberikan surat keterangan lingkungan, kok ada pengumuman namanya di gereja. Seperti ini maksudnya, misalnya Mas Bayu. Mas Bayu ini kan tinggalnya di Budi Agung. Dia Katolik. Calonnya itu tinggalnya di Sukasari misalnya, non Katolik. Otomatis pengumuman tetap berjalan, 3 kali pengumuman. Kita lengkapi alamatnya. Franciscus Saverius Bayu Raharjo dengan calonnya siapa itu, alamatnya kita tulis, misalnya Budi Agung, dengan si A, alamatnya Sukasari. Yang di Sukasari itu bukan Katolik, otomatis ketua lingkungan kan nggak punya datanya. Nah seperti itu, kalau ada komplain, kok belum, karena apa kami tidak membuat surat keterangan. Karena yang sepihaknya itu bukan Katolik. Tapi tetap kita harus umumkan di gereja. Seperti itu. Kadang-kadang memang suka ada komplain, dia tidak pernah membuat surat keterangan untuk umat itu. Makanya kita jelaskan, karena yang itu belum Katolik, otomatis data-datanya tidak ada tertulis di lingkungan. Seperti itu. Baik, untuk perkawinan cukup sekian, tapi udah ya, ada beberapa form, mungkin Bapak Ibu sekalian tahu form-form untuk kursus perkawinan. Di sini tertera tanggal-tanggalnya. Nanti semua ini tuh ada di sekretariat, bisa diminta di sekretariat formnya. Romo ada tambahan? Romo Harun? Baik. Keluarga adalah tempat pendidikan utama dan pertama. Itu sangat diperhatikan gereja. Keluarga juga disebutkan gereja mini, gereja sempat, eklesiola, eklesia domestika. Maka gereja menyiapkan baik-baik. Syukur puji Tuhan kita punya seksi kerasulan keluarga yang bagus. Dari tahun ke tahun kita punya tim itu. Pekerjaannya cukup banyak. Dan mereka mendokumenkan sangat bagus juga. Dalam bentuk seperti semacam buku induk. Siapa yang pernah ikut kursus persiapan di sini tercantum di situ semua. Nomor urut dan foto-foto yang pernah ikut kursus ini. Meskipun yang ikut kursus itu dari berbagai paroki lain. No problem, kita membantu mereka. Paling-paling mereka dikenai biaya administrasi kembali untuk fotokopinya atau konsumsi mereka. Nah ini kita harus bersyukur pada Tuhan, kerasulan keluarga di paroki ini bagus. Mohon lingkungan-lingkungan juga punya si kerasulan keluarga. Mohon, karena tidak sebatas untuk urusan perkawinan saja, urusan A sampai Z. Mari kita bantu permasalahan keluarga di lingkungan itu. Lalu terkait dengan pengumuman. Pengumuman itu bukan tempelan ya. Pengumuman itu berbobot hukum. Hanya orang yang bermasalah tidak diumumkan. Kalau tidak diumumkan berarti di balik itu ada catatan dari Bapak Usul. Ya udahlah, nggak usah diumumkan. Misalnya
mantan Romo Alfonso Bolinggi mau nikah. Nah ini hambatan umum, nah itu rasa dimungkin. Nah maka itu, terus juga misalnya ada ya kita punya adat, tapi beda dengan hukum gereja. Kita sangat hati-hati sekali misalnya dengan teman-temanku yang dari keluarga besar Batak. Oh ini marga ini sangat penting sekali, harus hati-hati. Sedangkan di gereja nggak diatur tentang marga, maka ini kalau sampai ketemu, saya harus konsultasi kepada uskup Batak. Datu Bara, itu orang, Monsiur ini boleh enggak? Ya sebenarnya berat itu. Maka tanpa pengumuman. Lalu dilaksanakan di mana? Jadi kalau dalam keadaan baik-baik harus diumumkan. Calon pengantin kalau dalam keadaan sehat tidak diumumkan, dia harus komplain kepada Mas Aek, komplain pada saya. Kenapa saya tidak diumumkan? Karena saya sehat-sehat saja. Itu jadi itu bukan hanya pamer mau nikah, bukan. Itu bobot hukum. Itu ya. Harus 3 kali. Dan saya tanya, nak mau diumumkan di mana? Katedral dari mana? Enggak mau. Kami kan satu dari Klaten, satu dari Lampung. Kami akan nikah di luar kota. Saya yang memberitahu Romo sana. Tolong diumumkan di Lampung, tolong diumumkan di Klaten. Dan itu semua Romo yang memperjuangkan. Termasuk yang urusan yang penting sekali tentang lisensi. Lisensi adalah menikah antara gereja Katolik dan gereja lain. Atau dispensasi antara gereja Katolik dan agama lain. Nah umat kita gak usah takut. Urusan kalau mau nikah agar terus baik-baik, yang penting rajin ngubungi romonya. Harapannya adalah calon menikah harus datang pada romonya. Tapi orang Bogor itu ada kebiasaan yang datang bapak mboknya. Lalu saya tanya, Pak, Bu, anakmu mana? Yang mau nikah situ atau anakmu? Anak saya, suruh ke sini, saya bilang gitu. Karena ternyata dia itu waktu kanonik belum pernah ketemu Romo. Saya tanya, hei, kamu kanonik sudah berapa kali ketemu Romo? 2 atau 3 kali nih. Itu tidak bagus. Masa mau nikah baru ketemu saya? Kenapa? Kamu udah nikah belum? Belum Romo. Nah ini, karena saya tidak kenal kamu, saya tanya, kamu udah nikah belum? Kalau saya itu kenal anak-anak Komsos ini tiap hari ketemu, ya tidak usah saya tanyain. Tapi calon nikah itu nggak pernah ketemu romonya, apa-apa, mama, papa, mama, papa. Nah ini harus ketemu romonya juga. Lalu saya ingatkan kepada seluruh ketua lingkungan yang hadir. Seluruh ketua lingkungan hadir yang saya ingatkan adalah tolong selalu hadir pada 2 peristiwa ini. 1, peristiwa perkawinan, hadirlah. Kita mensupport supaya mereka berumah tangga baik-baik. Kalau perlu kasih kado. Mau nggak ada duit mau? Dari kas dong. Kas nggak punya. Dasar kamu malas nggak bisa mengadakan apa? Aset lingkungan, masa duit lingkungan nggak ada. Iya ya, harus ada duit. Besok kunjungan ada yang sakit, besok kunjungan untuk lansia, besok ada yang nikah, besok ada yang baptiskan bayi, kasih hadiah. Romonya juga. Ya, biar romonya rajin. Ya. Itu ya. Lingkungan harus hadir, 1 surat pengantar, 2 kehadiran Anda. Atur aja, diatur. Lalu yang kedua, saat kematian. Ini sudah saya katakan berkali-kali. Kenapa? Dua-duanya seperti sakramen. Perkawinan adalah sakramen perkawinan. Orang meninggal ada sakramen Ekaristi. Misa Requiem yang berkali-kali disampaikan Romo Alfons tadi itu. Mari hadir. Itu bukan urusan keluarga yang meninggal, tapi itu kewajiban kita umat bersama. Merayakan sakramen, yaitu Misa Requiem. Hadirlah. Masa ada orang meninggal, saya sudah pasti sedih, semakin sedih. Yang datang hanya keluarga 3 orang. Tuhan bersamamu. Enggak dijawab-jawab karena dia sedih. Umat lain enggak ada, seharusnya ada lagu Requiem lah. Karena hanya 3 orang enggak dijawab. Maka dari tadi itu pembukaan terus enggak segera bacaan pertama. Karena Tuhan sertamu pun enggak dijawab. Tuh. Semua kamu ketawa toh? Jangan ketawa lagi nanti ya. Gitu. Terima kasih Romo. Sedikit ada pengumuman terkait
parkir ya F1227BN Avanza Silver ada yang mau keluar menghalangi. Ya, mohon kalau ada yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi F1227BN Avanza Silver. Terima kasih. Monggo Romo. Bu Leni ya. Bapak Ibu sekalian, seperti diketahui, di paroki kita itu hanya ada 2 romo. Belangkong, romonya kemana, itu hanya dilayani 2 romo. Romo ini pun banyak tugasnya, akan saya bacakan. Misalnya Romo Haruno, membawahi wilayah Santa Bernadette, wilayah Santo Pascalis, wilayah Santo Hieronymus, wilayah Hati Kudus Bogor Utara, wilayah Santo Bartolomeus Bogor Timur 2, wilayah Santo Yosef Bogor Tengah, wilayah Hati Kudus Yesus Pondok Rumput. Jadi satu romo membawahi 7 wilayah, bayangkan. Sedangkan dari wilayah itu ada berapa lingkungan? Ada yang 2 lingkungan, ada yang 5 lingkungan. Jadi bisa membayangkan bagaimana kadang-kadang romonya tuh misalnya lebih. Padahal peraturan hanya 1 hari 2 kali ya romo. 2 atau 3 kali itu harus izin uskup. Tapi bisa membayangkan kadang-kadang itu seperti apa. Belum, itu baru wilayah. Belum pendamping kelompok personal. Romo Haruno membawahi Wanita Katolik Republik Indonesia, Perhimpunan Warakawuri Katolik Santa Monica, Kelompok Doa Senakel, Marriage Encounter, Komunitas Kerahiman Ilahi, Legio Maria, Komunitas Tritunggal Maha Kudus, kemudian kelompok bersama sahabat disabilitas, dan Ordo Fransiskan Sekular. Jadi berapa tuh Romo membawahi? Kemudian Romo Alfonsus Soboligi. Romo ini karena masih muda, jadi sama Bapak Uskup pun dipercayakan untuk membawahi beberapa bidang. Misalnya Romo Alfons selain menjadi vikaris di katedral, beliau pun membawahi komisi mahasiswa, menjadi dosen mahasiswa. Kadang-kadang sampai mengajar ke Cisaat. Bayangkan Cisaat di mana? Pelabuhan Ratu. Nyetir sendiri pagi-pagi ke sana, nanti balik lagi ke sini. Kemudian pastor paroki mahasiswa itu udah 3. Apalagi Romo? Vikaris yudisial tribunal. Kemudian ketua LBH, jadi ada bermasalah hukum bisa menghubungi Romo Alfons. Ketua Ormas udah 6. Sahabat Lapas, Koala, tim retret Puspanita. Jadi bisa membayangkan itu di luar paroki loh. Masih kurang. Masih muda, jadi masih sambung. Mendampingi security dan jukir. Iya. Jadi selain itu Romo Alfons juga membawahi wilayah Santo Fransiskus Asisi Ciomas 1, wilayah Santo Yosef Ciomas 2, wilayah Santo Mikael Malaikat Agung Bogor Timur 1, wilayah Santo Gabriel Malaikat Agung Bogor Timur 1, wilayah Santa Maria Bogor Timur 2, wilayah Santo Andreas Bogor Barat. Itu di samping yang tadi tuh pendamping kelompok personal juga, Koala, THS, THM, PDKK Santa Maria Fatima, PDKK Santa Perawan Maria, SGPC, subseksi liturgi itu membawahi tatip, putra altar, lektris, dan PLB. PLB itu pelayan luar biasa. KKMK, Lapas, kelompok doa pagi Santa Cecilia. Itu sebenarnya ada satu Romo lagi, Romo Christoforus Lamensani, tapi beliau dipercayakan untuk membawahi di paroki di Ciampea dan Cigudeg. Jadi kadang-kadang kalau mereka romonya nggak ke sana, kita bisa minta bantu di sini. Kadang-kadang umat bertanya, di sini kan banyak romo, tapi di paroki hanya ada 2 romo. Banyak romo tuh di Puspas. Kita tidak bisa sembarang meminta mereka karena mereka ada jadwalnya masing-masing.
Lebih-lebih kalau kuliah punya jadwalnya padat. Kadang-kadang memang kita juga minta bantuan, kalau mereka bisa, mereka pasti bantu ke wilayah atau ke lingkungan. Ya, ada tambahan Romo, Alphonse? Romo? Ya, saya ada tambahan. Yaitu ya tugasnya kami berdua, banyak tugas, tapi uang sakunya sama. Ya, Romo Dismas yang baru netes itu, dengan saya yang sudah 40 tahun itu uang sakunya sama. Ya, yang bikin kerasan ya ditambah kebaikan umat paroki. Kadang-kadang dikasih gorengan, dikasih apa-apa. Tapi kalau uang sakunya sama, ada SK-nya kok. Ada SK-nya. Dengan maksud supaya entah yang melayani pusat artinya katedral sampai paroki pelosok pun merasa adil gitu. Karena takut kalau dibedakan nanti ada paroki pelosok romonya dicari. Kemana nih? Baru kerja di pabrik. Nah, karena cari tambahan ya. Tapi supaya sama. Jadi fokus konsentrasi kepada pelayanan. Nah tadi sebenarnya tadi itu ya pelayanan Ekaristi umumnya paling 2 kali atau 3 kali. Akhir-akhir ini saya beberapa kali 4 kali. Saya nggak apa-apa sih sampai 5 kali pun. Tapi Yesus bosen ketemu saya. Lu lagi, misa apa lagi ini. Nah itu dampaknya seperti itu. Setelah wafatnya Romo Markus, saya punya teman yang baik banget pokoknya. Romo Markus itu keren. Orangnya memang smart, pengabdian keren, pelayanan. Tapi begitu beliau berpulang ya kurang. Waktu itu sebenarnya di sini bukan tugas tuh, free istirahat. Tapi mari, ketua-ketua lingkungan, tirulah Romo Markus. Tirulah Romo Markus. Fisik beliau akan dirorong kanker sampai stadium 4. Tapi dia tidak menyerah. Tetap pelayanan sampai darah penghabisan betul. Nah sepindah Romo Markus saya didatangi di ruang tamu saya oleh Monsinyur. Romo, bagaimana Romo? Jalan Monsinyur, bagus. Nah, apakah Romo ada komentar? Ya kita kehilangan Romo Markus. Lalu ada ngomong lagi, Romo, ada Monsinyur, apa? Capek Monsinyur, ya nanti dicarikan teman. Sampai sekarang belum dikasih teman lagi. Karena memang kami mengikuti SK yang ada. Betul apa yang katakan Bu Leni, ada Romo Kristo spesifik untuk Ciampea dan Cikudek. Dan persiapan ke depan mau disediakan paroki. Dan sekarang mereka sudah punya sesuatu yang baru adalah rumah pastoran yang kita danai dengan kolektor kedua itu. Sudah diresmikan tanggal 1 Januari kemarin. Jadi sekarang itu kalau Romo singgah di sana atau tinggal di sana, uskup di sana bisa punya rumah. Itu pun atas kebaikan umat Ciampea yang 7 bersaudara menghibahkan sebidang kecil, lalu langsung Bu Natali, notaris kita, langsung ngebut cari MP dan cepat. Nah inilah menggereja. Berebut untuk pelayanan. Jadi lahan itu gratis hibah dari 7 orang bersaudara. Lalu saya dengan Romo Kristo ke notaris langsung berjuang ke lurah dan camat, langsung ada MP, langsung ada rumah itu. Nah kondisi ini saya ceritakan, ya itulah pelayanan kita seperti itu. Seperti itu, tanpa hitung-hitungan. Dan itulah yang membuat saya kerasan. Coba kalau sudah berat itu nggak didukung, aku cepat mati. Tapi mereka mensupport semua. Lalu ada Romo yang dengan status khusus. Itu diatur oleh keuskupan. Saya tidak ngatur sama sekali. Kalau Romo Alfon masih bisa saya atur ya Romo ya. Karena beliau vikaris. Tapi Romo Gaib tidak. Romo Gaib itu langsung keuskupan. Maka saya pernah suatu saat tanya pada Bapak Uskup sama Romo Viksen. Monsinyur, Romo Viksen, bagaimana ini dengan job desk-nya Romo Gaib? Mereka nyengir, bingung ya Romo. Ya saya nggak tahu, ya udah itu urusan beliau. Jadi di paroki katedral ini ada 2 Romo yang memang langsung ditugaskan oleh keuskupan. 1 Romo Gaib, 2 Romo Thomas Peng'an. Romo Thomas Peng'an. Tapi kita nggak usah bingung karena beliau tetap pelayanan dalam sakramen. Tapi ketugasan seperti wilayah tadi tidak ya Romo ya. Sakramen tetap boleh suatu saat misalnya kan Romo Alfon sibuk, Romo Arno sibuk, bagaimana kalau kami ke Romo Gaib atau ke Romo Thomas Peng'an, monggo. Lalu ada satu lagi di Wisma sana ada Romo Anto, Pramudianto. Tapi dia tidak ke kita tapi ke Sukasari.
Nah ini ada romo-romo yang betul benar ber-SK paroki, hanya saya dengan Romo Alphonse, yang lain punya tugas khusus. Romo Kristo, SK ke Ciampea, Romo Gaib, Romo Anto, Romo Gaib, Romo Pengan langsung dikoordinasi oleh Bapak Uskup, begitu. Baik Romo, terima kasih. Tambahan-tambahan dari Romo tadi ya, ada beberapa Romo yang bisa melayani juga. Romo Pengan, Romo